5G Apa itu jaringan 5G? Saat ini operator seluler Jaringan 5G bisa merata di Indonesia pada tahun 2000. Sebelum lanjut videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Yunita dari PBS 2E dengan NIM 2214201118. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Judul yang saya ambil yaitu Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di era 5G menghadirkan koneksi cepat dan transformasi. 5G dimulai pada awal 2010-an dan melibatkan kerjasama internasional, pengembangan standar, dan pengujian teknologi baru. Adapun poin-poin penting dalam sejarah 5G yaitu yang pertama ada perencanaan awal. Pada tahun 2010, International Telecommunication Union membentuk kelompok kerja untuk memulai penelitian tentang teknologi generasi berikutnya, yang kemudian dikenal sebagai 5G. Tujuan utamanya adalah mengembangkan jaringan yang lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menangani konektivitas massal serta Internet of Things. Nah, langsung saja pasti teman-teman belum tahu kan apa sih itu 5G? Angka 5G mengacu pada generasi kelima dari teknologi seluler. Jadi, jaringan 5G yaitu generasi terbaru dari teknologi jaringan nirkabel atau telekomunikasi seluler. Ini adalah evolusi dari jaringan 4G LTE yang lebih cepat dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita bahas apa sih yang membedakan antara 5G, 4G, dan 3G. Yang pertama ada dari kecepatannya. Jadi salah satu perbedaan terbesar adalah kecepatan jaringan. 5G menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G dan 3G. Dalam kondisi ideal, 5G dapat mencapai kecepatan unduh hingga beberapa gigabyte per detik, sementara 4G biasanya mencapai beberapa ratus megabyte per detik, dan 3G sekitar beberapa puluh megabyte per detik. Yang kedua ada latensi. Latensi mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh jaringan untuk merespon perintah. 5G memiliki latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan 4G dan 3G. Dalam 5G, latensi dapat mencapai 1 milidetik atau lebih rendah, sementara 4G berkisar antara 25 sampai 50 milidetik, dan 3G bisa mencapai 100 milidetik atau lebih. Yang ketiga ada dari kapasitas jaringan. 5G dirancang untuk mengatasi lonjakan lalu lintas data dan konektivitas yang lebih tinggi daripada 4G dan 3G. Ini dicapai melalui penggunaan spektrum frekuensi yang lebih luas dan teknologi yang lebih canggih seperti Massive MIMO atau Multiply Input, Multiply Output. Selanjutnya ada ketersediaan spektrum, memungkinkan 5G untuk mentransfer lebih banyak data dalam waktu yang lebih singkat. Namun, spektrum frekuensi yang lebih tinggi juga memiliki cakupan yang lebih rendah, sehingga memerlukan infrastruktur jaringan yang lebih padat dan lebih banyak menara pemancar. Lalu ada juga dukungan untuk aplikasi tertentu, artinya 5G dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan aplikasi khusus, seperti Internet of Things atau IoT, Augmented Reality atau AR, Virtual Reality atau VR, dan kendaraan otonom. 5G memberikan kapasitas dan kecepatan yang diperlukan untuk mendukung aplikasi-aplikasi ini dengan baik. Dan yang terakhir ada efisiensi energi, yaitu 5G juga memiliki keunggulan dalam efisiensi energi dibandingkan 4G dan 3G. Teknologi 5G memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara efisien, mengoptimalkan penggunaan daya, dan meningkatkan masa pakai baterai perangkat seluler. Yang selanjutnya ada apa sih peran penting 5G dalam transformasi dan komunikasi?
Nah, yang pertama ini ada kecepatan yang lebih tinggi, artinya 5G mampu menyediakan kecepatan unduh dan unggah yang sangat tinggi, dengan kecepatan rata-rata yang diperkirakan mencapai beberapa gigabyte per detik. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. 5G mendukung konektivitas yang lebih baik untuk jutaan perangkat IoT. Ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas dan akurat dari berbagai sensor dan perangkat cerdas yang terhubung, yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Lalu yang ketiga ada transformasi industri. 5G membuka peluang baru bagi transformasi industri di berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, kesehatan, transportasi, energi, dan yang lainnya. Dan yang keempat ada inovasi dan ekonomi digital. 5G dianggap sebagai katalisator untuk inovasi teknologi baru dan ekonomi digital. Dengan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi, perusahaan dapat mengembangkan aplikasi dan layanan baru yang mengubah cara kita bekerja, bermain, dan berinteraksi. Yang selanjutnya, apa saja dampak 5G dalam mendukung konektivitas dan penggunaan luas Internet of Things? Dampak yang pertama ada konektivitas yang lebih baik. Artinya konektivitas yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih stabil. Dengan kecepatan dan latensi rendah yang dimiliki oleh 5G, perangkat IoT dapat terhubung secara langsung dan dapat mentransfer data dalam waktu nyata dengan kinerja yang optimal. Yang kedua, ada jumlah perangkat terhubung yang lebih banyak. Jadi, artinya mampu menangani jumlah perangkat terhubung yang jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Ada juga efisiensi energi yang lebih baik. Artinya, 5G dirancang untuk menjadi lebih efisien dalam hal konsumsi energi. Ini penting dalam konteks IoT, di mana ada banyak perangkat yang harus terhubung dan beroperasi dalam jangka waktu yang lama menggunakan daya baterai terbatas. Yang keempat ada pengolahan data di ujung jaringan atau edge computing. Artinya 5G mendukung konsep edge computing, di mana sebagian besar pemrosesan data dilakukan di ujung jaringan, dekat dengan perangkat IoT itu sendiri. Dengan edge computing, perangkat IoT dapat merespon dengan cepat dan dapat melakukan pemrosesan data lokal secara cerdas tanpa tergantung pada konektivitas jarak jauh. Dan dampak yang terakhir ada peningkatan aplikasi dan kasus penggunaan IoT. Artinya dengan konektivitas 5G yang kuat, berbagai aplikasi dan kasus penggunaan IoT menjadi lebih mungkin dan praktis. Dalam banyak kasus, 5G adalah elemen kunci yang memungkinkan implementasi dan adopsi luas dari solusi IoT yang canggih. Yang selanjutnya di sini ada contoh penerapan Internet of Things atau IoT dalam berbagai sektor. Contoh yang pertama ada industri atau manufaktur cerdas. Di sini ada monitoring dan mengoptimalkan rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada pemantauan kondisi mesin dan pemeliharaan prediktif untuk menghindari kerusakan dan downtime yang tidak terduga. Ada sistem otomatis produksi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Dan terakhir ada pelacakan dan manajemen inventaris secara real time untuk mengurangi kehilangan dan mengoptimalkan persediaan. Selanjutnya ada kota pintar atau smart city. Smart city di sini yaitu ada manajemen parkir cerdas untuk membantu pengemudi menemukan tempat parkir yang tersedia dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang kedua ada penerangan jalan cerdas yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan kehadiran manusia untuk menghemat energi. Yang ketiga ada pemantauan lingkungan untuk mengukur kualitas udara, tingkat kebisingan, dan pencemaran air secara real time. Dan yang terakhir ada sistem pengelolaan sampah yang efisien dan pengumpulan data untuk mengoptimalkan pengumpulan dan daur ulang. Contoh selanjutnya, kesehatan. Poin pertama ada perangkat pelacakan kesehatan pribadi untuk mengumpulkan data vital seperti detak jantung dan tingkat aktivitas yang membantu dalam pemantauan kesehatan
kesehatan dan kebugaran. Yang kedua ada pemantauan pasien jarak jauh dan konsultasi telemedis untuk memberikan perawatan medis yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Yang ketiga ada pemantauan dan manajemen obat yang terhubung untuk memastikan penggunaan obat yang tepat, waktu dan dosis yang benar. Dan yang keempat ada perangkat medis yang terhubung untuk pengiriman perawatan yang lebih efektif dan pemantauan pasien yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pertanian cerdas atau smart farming. Yang pertama ada sensor tanah dan cuaca untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengairan, penggunaan pupuk, dan manajemen tanaman. Yang kedua ada pemantauan ternak secara real-time untuk mengawasi kesehatan dan lokasi hewan. Yang ketiga ada sistem irigasi otomatis yang berbasis sensor untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi pertanian. Dan yang terakhir ada penerapan teknik pertanian presisi untuk memberikan perlakuan yang tepat pada setiap bagian lahan pertanian. Yang selanjutnya contoh yang terakhir yaitu energi dan lingkungan. Yang pertama ada pemantauan konsumsi energi untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan energi di bangunan dan infrastruktur. Kedua ada pengaturan pintu dan jendela cerdas yang beradaptasi dengan kondisi cuaca untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan kenyamanan. Lalu ada manajemen grid listrik yang cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi energi terbarukan. Dan yang terakhir ada pemantauan dan pengelolaan penggunaan air secara efisien untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan sumber daya air. Dan pembahasan yang terakhir yaitu keunggulan dari koneksi super cepat dan latensi rendah dalam berbagai aspek kehidupan. Keunggulan yang pertama ini streaming video. Koneksi super cepat 5G memungkinkan streaming video dengan kualitas yang lebih tinggi, termasuk definisi tinggi dan ultra definisi tinggi. Pengguna dapat menikmati pengalaman menonton yang lebih jernih, detail, dan realistis. Yang kedua ada bekerja dari jarak jauh. Artinya, koneksi 5G dengan latensi rendah memungkinkan kolaborasi real-time yang efisien dalam lingkungan kerja virtual. Video konferensi, berbagi file, dan akses ke aplikasi berbasis cloud dapat dilakukan dengan respon yang cepat dan waktu tindak balas yang hampir seketika. Dan yang terakhir, akses cloud yang cepat. Koneksi super cepat 5G memungkinkan akses yang cepat dan lancar ke layanan cloud. Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data dan aplikasi yang disimpan di cloud, memungkinkan kinerja yang fleksibel dan efisien dari jarak jauh. Jadi, dengan keunggulan koneksi super cepat dan latensi rendah, pengguna dapat mengoptimalkan pengalaman dan streaming video dan bekerja dari jarak jauh. Teknologi 5G memungkinkan penggunaan aplikasi yang lebih canggih, pengalaman yang lebih responsif, dan kolaborasi yang lebih efisien, yang semuanya berdampak positif pada kualitas hidup dan produktivitas pengguna. Kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur komunikasi untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi secara efektif. Dan ini salah satu perkembangan terbaru dari TIK adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima atau yang dikenal sebagai 5G.